Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjenis sci-fi berjudul Beyond Skyland yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bisa dibilang sequel dari Skyland 2010. Namun karena saya ingin bahas yang ini, jadi nggak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di kota Los Angeles, di mana seorang detektif bernama Mark sedang mengambil libur karena masih berduka atas kematian istrinya yaitu Rose. Tapi pada malam itu, Mark terpaksa pergi ke kantor polisi setelah mendapat kabar kalau anaknya yang bernama Trent terlibat gelut-gelutan. Untungnya, petugas sekaligus teman Mark bernama Garcia meyakinkan korban lain agar tidak mengajukan tuntutan. Dengan begitu, Trent bisa bebas dari hukuman. Setelah bebas, keduanya lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun apesnya, mobil tua Mark malah mogok. Alhasil bapak dan anak itu pun memilih pulang menggunakan kereta bawah tanah. Sebelum naik kereta, Trent memberikan sedikit uangnya untuk pengemis buta bernama Serge. Singkat cerita, saat di dalam kereta tiba-tiba berhenti dan disusul dengan munculnya cahaya biru terang di langit. Mark pun tanya ke pekerja transit bernama Audrey yang mengeklaim kalau ada kesalahan di aliran listrik. Namun, kereta kembali mengalami guncangan sampai akhirnya Audrey mendapat pesan melalui radio yang mengatakan, "Woi, jangan lihat ke arah cahaya, woi." Para penumpang pun memutuskan untuk meninggalkan gerbong kereta dan menelusuri terowongan bawah tanah. Tapi, suara misterius tiba-tiba muncul dari dan mengejutkan mereka. Sementara itu, petugas Garcia yang baru saja ngising mendapati kalau kantornya kosong blompong dan hanya menemukan petugas Jonas. Jadi keduanya pergi berkeliling sampai akhirnya melihat cahaya biru di luar yang dimana semua orang mengikuti cahaya biru tersebut. Kecuali pengemis Serge karena matanya yang buta. Di sisi lain, Mark dan penumpang lain akhirnya sampai di sebuah stasiun dan mencoba mencari rute aman untuk melarikan diri. Akan tetapi, salah satu wanita memilih menaiki tangga keluar karena ingin kembali ke keluarganya. Trent yang melihatnya pun mencoba menghentikan si wanita dan meyakinkannya agar kembali. Namun sayangnya, mereka malah melihat ke arah cahaya yang membuat separuh wajah mereka menjadi hitam. Mark yang melihat putranya katut pun segera menarik Trent dan menutup matanya. Ia juga memegangi Trent sekuat tenaga agar tidak tertarik cahaya biru itu. Ternyata, cahaya biru itu bisa membuat siapapun yang melihatnya tidak sadarkan diri dan tersedot ke langit. Saat Mark membuka matanya, ia melihat kalau sinar biru itu keluar dari pesawat luar angkasa raksasa. Mark pun segera membawa Trent kembali ke stasiun bawah tanah bersama Andrew serta beberapa orang yang selamat. Mark dan yang lainnya lalu lanjut berjalan melewati terowongan, di mana ia bertemu Garcia, Jonas, dan Serge yang bergabung dengan mereka untuk mencari jalan keluar. Garcia juga memberi Mark pistol untuk berjaga-jaga. Setelah melakukan perjalanan sepanjang malam, mereka menemukan saluran udara dan melihat keadaan di luar. Ternyata sudah banyak pesawat militer AU tanpa awak sedang menyerang pesawat luar angkasa. Tak lama kemudian, Jonas mendapati sinyal dari radio dari pihak militer dan langsung meminta bantuan. Namun, sayangnya ditolak karena pesawat luar angkasa akan melakukan serangan. Pertahanan pesawat luar angkasa juga dengan mudahnya menjatuhkan puluhan pesawat tanpa awak. Hal itu pun membuat militer terpaksa menembakkan bom nuklir ke pesawat asing, di mana ledakan yang dihasilkan menghancurkan pesawat raksasa tersebut beserta sekitarnya. Terowongan tempat mereka berada juga mulai runtuh sehingga memaksa Mark dan yang lainnya pergi melarikan diri.
Namun, dalam insiden itu, beberapa orang tidak terselamatkan karena ketiban puing-puing. Beberapa anggota lainnya lalu menemukan lubang untuk melarikan diri. Tapi belum sempat lari, alien tiba-tiba muncul di terowongan dan menyerang Garcia. Alien itu lalu memurupkan cahayanya untuk menarik perhatian Trent lagi. Mac pun langsung menembaki alien itu sampai mati untuk menyelamatkan Garcia. Setelah kejadian itu, Jonas memastikan apakah alien itu masih hidup. Tapi di saat yang sama, alien itu kembali bangun lalu meraih Jonas dan mengeluarkan otaknya. Mac pun dengan cepat menembaki makhluk itu agar memberi kesempatan yang lain untuk melarikan diri. Saat Mark hendak naik, alien itu tiba-tiba mencekram kaki si Mark. Audrey lalu melemparkan suar darurat ke Mark untuk mengusir makhluk tersebut. Setelah terusik, Mark memasukkan suarnya ke dalam tangki bensin mobil, sehingga saat makhluk itu mengejar Mark, mobil tersebut langsung meledak dan membunuh si alien. Setelah berhasil keluar dari terowongan, Mark dan yang lainnya mendapati kalau pesawat luar angkasa yang sebelumnya hancur kini menyatu kembali, seolah-olah pesawat luar angkasa itu mampu beregenerasi. Gak cuma itu, pesawat tersebut juga mengirim beberapa alien raksasa untuk mengejar mereka dan manusia yang masih hidup. Mark dan kelompoknya lalu melarikan diri ke arah pelabuhan. Namun di tengah perjalanan, mereka tak sengaja papakan dengan satu alien. Garcia yang terluka di bagian perutnya kemudian meminta Mark serta lainnya untuk pergi, sedangkan dirinya akan menghadapi alien tersebut. Namun, alih-alih membunuh si alien, peluru Garcia malah tak mempan ke tubuh alien yang sangat besar. Alhasil, Garcia pun berakhir ditangkap oleh si alien. Bersama dengan itu, Mark, Trent, Audrey, serta Sergei tiba di pelabuhan dan melihat helikopter datang ke area tersebut. Akan tetapi lagi-lagi, saat mereka hendak pergi ke pangkalan H, tiba-tiba si alien raksasa muncul dan menembak jatuh semua helikopter tersebut. Pesawat luar angkasa itu lalu memancarkan sinar birunya untuk membawa Mark dan yang lainnya masuk ke dalam pesawat. Singkat cerita, saat di dalam pesawat luar angkasa, alien raksasa ini mengungkap wujud aslinya yang ternyata hanya robot raksasa yang dikendalikan oleh alien berukuran manusia. Sekarang, alien itu sudah selesai dengan wilayah AS dan membawa pesawatnya menuju ke tempat yang lain. Sementara itu, Mark terbangun di ruangan yang penuh dengan tubuh manusia dan benda-benda asing. Di sana juga ada robot tentakel yang sedang mengumpulkan otak-otak manusia. Mark pun segera mungkin menghindari dari robot tersebut. Dan saat ia mencoba menembak robot itu, Kapten Alien langsung menyalakan sinarnya lagi, sehingga semua manusia yang di dalamnya kembali tersedot, kecuali Mark yang harus berkelahi dengan si robot yang mencoba mengambil otaknya. Mark pun segera menembaki robot tentakel itu dan akhirnya jatuh ke dalam saluran pembuangan pesawat. Meskipun kakinya terluka akibat tersangkut, tapi Mark berhasil masuk kembali ke pesawat luar angkasa tersebut. Mark lalu masuk ke pintu lain untuk mencari putranya. Di sana ia menemukan kalau otak manusia yang sebelumnya diambil akan dimasukkan ke dalam robot yang nantinya akan dijadikan pasukan. Dan terungkaplah kalau ternyata hanya ada satu alien yang sungguhan, yaitu Kapten Alien. Selain itu, mereka hanyalah robot yang dikendalikan dengan otak manusia. Mark kemudian kembali menyusuri tempat tersebut dan tanpa disadari kalau salah satu alien bernama Gerard mengikutinya. Di situ Mark melihat telur-telur alien yang tergantung di langit-langit dan tiba-tiba Mark diserang oleh robot tentakel. Untungnya Gerard muncul tepat waktu untuk menolong Mark. Meskipun sama-sama alien, Gerard ini beda dari yang lain karena memiliki mata merah dan bukan biru seperti yang lain. Beberapa saat kemudian, alien lain mulai berdatangan.
Jadi Mark mengikuti Gerald ke ruangan lain sambil menjelaskan kalau ia ingin menemukan putranya. Gerald lalu mengobati kaki Mark dengan bara. Setelah itu ia membawa Mark ke wanita hamil bernama Elaine. Elaine mengungkapkan kalau pertama kali ia melihat sinar biru itu, ia tiba-tiba hamil begitu saja. Sedangkan suaminya yaitu Gerald malah tambah menjadi kuat setiap kali melihat sinar biru. Hal itu membuat Gerald menjadi kebal. Jadi, saat alien memasukkan otak Gerald ke dalam robot, Gerald sebisa mungkin mempertahankan kesadaran dirinya. Dan alhasil, jadilah Gerald memiliki tubuh alien tapi masih memiliki kesadaran yang sama sebagai manusia. Dikarenakan alien biasanya langsung mengambil bayi dari perut para wanita, Mark pun segera membantu melahirkan alien. 1, 2, 3. Setelah ngeden terlalu lama, akhirnya Elaine berhasil melahirkan bayi berjenis perempuan. Tapi sayangnya, Elaine meninggal setelah melahirkan bayi tersebut. Karena Mark sudah membantunya, Gerald pun setuju untuk membantu Mark menemukan Trent. Dan sebagai gantinya, Gerald meminta Mark agar membawa bayi itu keluar dari pesawat ini dengan selamat. Tetapi di sini, keduanya tidak menyadari kalau mata bayi itu bisa bersinar merah. Sementara itu, Trent dan Audrey terbangun dan mendapati diri mereka tergantung di tanaman merambat di atap. Trent lalu mengambil suar dari saku Audrey dan memotong tanaman yang merambatnya, kemudian meraih Audrey untuk melemparnya ke sisi tangga. Come on, let's do it. Come on, reach. Got it. Okay, good. Saat keduanya berhasil sampai di sisi tangga, mereka melihat Serge yang juga tergantung di tanaman tersebut. Sarge, wait! Hold up! Di sisi lain, Kapten Alien menemukan tubuh Elaine dan mulai melacak bayi itu. Gerald lalu membawa Mark ke gudang senjata, di mana ia memberinya senjata alien yang bisa terhubung langsung ke sel saraf lengan Mark. Sedangkan Gerald menyiapkan sebuah bom untuk meledakkan pesawat luar angkasa itu. Ia juga menggunakan komputer utama untuk mencari keberadaan Trent dan lainnya. Di saat yang sama, Kapten Alien tiba-tiba muncul, jadi Gerald membuka jalan untuk mengirim Mark ke tanaman merambat di mana Trent berada, sementara Gerald tetap tinggal untuk melawan Kapten Alien. Sesampai di ruang tanaman, Mark melihat Trent yang sedang mencoba menyelamatkan Serge. Mark pun segera mengulurkan tangannya untuk membantu meraih Trent serta Serge. Tapi di tengah itu, robot tentakel menggapai kaki Trent dan menyeretnya dengan kuat untuk diambil otaknya. Tak sampai di situ, robot tentakel juga mencoba menangkap Audrey. Jadi Mark langsung melompat ke robot tersebut dan menghabisinya dengan senjata yang ada di tangan Mark. Sementara itu, Kapten Alien berhasil mengalahkan Gerald. Namun ternyata Gerald cuma pura-pura mati dan ia lalu kembali bangkit untuk meraih bom yang sudah disiapkannya. Kapten Alien kemudian lanjut pergi ke ruang tanaman, di mana Mark mencoba menyerangnya. Tetapi senjata yang di tangannya tiba-tiba mati. Saat Kapten Alien ingin mengambil bayi itu, Serge menghalanginya untuk mengulur waktu hingga akhirnya ia pun terluka. Audrey pun mengambil bayi itu dan membawanya pergi. Untungnya, Gerald tiba tepat waktu dan langsung mengaktifkan bom sampai membuat pesawat itu meledak lalu jatuh di pedesaan Laos. Kecelakaan pesawat itu kemudian dilihat oleh dua saudara yaitu Sua dan Kanye yang bergabung dalam kelompok kartel. Beberapa polisi lalu terlihat sedang melawan robot alien, tapi mereka juga mencoba menangkap dua kartel itu.
Setelah mereka berhasil menjatuhkan para polisi, kakak beradik itu mulai mendekati pesawat dan menemukan salah satu telur di tanah. Sementara itu, Mark, Audrey, dan bayinya mendarat dengan aman. Serge juga masih hidup, namun ia hampir tak bisa bertahan lama karena lukanya. Mereka lalu segera pergi dari pesawat itu dengan melompat ke sungai. Sedangkan Kapten Alien juga terbangun dan mulai berupaya membuat lebih banyak robot dengan otak manusia. Salah satunya adalah menggunakan otak Tren. Sesaat kemudian, Mark dan yang lainnya sampai di pantai, di mana mereka bertemu dengan Sua dan Kanya. Di situ mereka sempat debat kecil karena Sua dan Kanya mengira gerombolan itu ada niat jahat. Tapi di tengah perdebatan, Serge meninggal akibat luka-lukanya. Alhasil, Sua pun berniat untuk membawa mereka ke markasnya. Audrey juga mengganti pakaian si bayi karena pertumbuhannya yang kini sangat cepat dibanding bayi manusia biasanya. Lalu saat Mark sedang cuci tangan, Kanya melihat lencana di sakunya dan mengira kalau Mark ini polisi yang memata-matai mereka. Jadi Sua pun tanpa pikir panjang langsung menyerang Mark dan terlibat duel hebat. Bersama dengan itu, beberapa polisi setempat muncul. Alhasil, pertarungan mereka pun berhenti dan mulai membuat perjanjian. Mark lalu berjanji akan membantu dua saudara itu jika Sua mau membantu mereka membawa ke dokter untuk memeriksa si bayi. Sua pun setuju untuk mengarahkan mereka. Di malam harinya, mereka memilih berhenti untuk berkemah. Mark lalu memberitahu mereka kalau hanya ada satu alien sungguhan di pesawat itu. Bullshit. It's not bullshit. Di keesokan harinya, Mark dibangunkan oleh salah satu polisi setempat yaitu Huana. Sua pun segera menembak Huana di bagian perut. Tapi saat Sua ingin menembak mati Huana, Audrey langsung menghentikannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya bersama Huana sebagai tawanan mereka. Setelah melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai di Candi Kuno, tempat kartel didirikan yang di bawahnya merupakan tempat persembunyian mereka. Huana lalu dikurung di sel, sedangkan bayi yang sebelumnya mulai tumbuh besar dan diperiksa oleh dokter yang bernama Harper. Tak lama kemudian, Harper mengungkapkan kalau anak itu sebenarnya bukan manusia. Kanya pun lari panik sambil menyerahkan tas berisi telur yang ia temukan ke Harper. Kanya juga sempat ingin mengambil anak itu, tapi yang lain mencoba menghentikannya. Harper lalu menambahkan kalau pertumbuhan instan anak itu sudah menguras seluruh sistem tubuhnya dan cepat atau lambat anak itu akan mati. Dan untuk mempertahankan nyawanya, anak itu membutuhkan transfusi darah. Mark kemudian menunjukkan lengannya serta menjelaskan tentang senjata yang pernah terhubung ke tubuh Mark. Jadi mereka pun sepakat untuk mentransfusi dengan darah Mark. Keesokan harinya, Harper terus melakukan tes menggunakan telur yang ditemukan Kanya, di mana ia menemukan kalau sinar biru yang bisa mencuri otak mereka itu secara biologis cocok dengan DNA manusia. Harper mengeklaim kalau alien ini menanam manusia di bumi sebagai tanaman, dan setiap beberapa ribu tahun mereka akan kembali ke bumi untuk kembali memanen manusia. Lalu, dengan menggunakan telur serta darah anak itu, Harper menciptakan serum untuk dimasukkan ke dalam sinar meriam, dan cahaya yang dihasilkan bisa membebaskan semua robot dari pengendalian pikiran. Setelah membahas hal itu, mereka pun bersiap mempersenjatai diri untuk pertarungan melawan alien. Sementara Audrey dan Kanya pergi keluar untuk memasang beberapa ranjau.
Di saat itulah, Kapten Alien mengirim robot raksasa untuk menyerang Audrey. Kanya pun segera mengaktifkan salah satu bomnya, tapi ledakan itu hanya menggoda sedikit badan robot tersebut. Jadi Kanya mengalihkan perhatiannya dengan berlari ke ladang ranjau. Alien itu pun terpancing mengikuti Kanya dan berhasil mengaktifkan salah satu ranjau. Meskipun terkena ledakan, tapi ranjau itu tak cukup untuk membunuh robot raksasa tersebut. Di waktu yang sama, Kanya tak sengaja menginjak salah satu ranjau. Ia pun cuma diam sambil menggunakan radionya untuk mengucapkan selamat tinggal ke Sua. Dan saat robot itu mulai mendekatinya, Kanya langsung melepaskan injakan kakinya hingga membuat ledakan yang menjatuhkan mereka berdua. Tak cukup di situ, Kapten Alien lalu menerbangkan pesawatnya menuju candi. Mark pun mengajak mereka untuk pergi, namun Sua menolak dan mengaku tak akan meninggalkan candi itu apapun yang terjadi. Alhasil Mark akhirnya meminta serum tersebut untuk nantinya dimasukkan ke dalam meriam, sementara yang lain mulai memasang perangkap di seluruh terowongan. Saat alien itu mulai masuk ke terowongan, perangkap mulai meledak hingga menimbulkan kerusakan cukup besar. Para kartel juga lanjut dengan menghabisi robot-robot tersebut menggunakan senjata api mereka. Alien itu kemudian mulai membunuh sekelompok orang sampai akhirnya ia menemukan Sua yang berani melawan dan membawanya ke sebuah ruangan untuk membakarnya. Karena banyaknya orang tewas, Sua pun membebaskan Huana agar bisa bergabung melawan alien. Tak lama kemudian, robot raksasa lain muncul yang dikemudikan oleh Kapten Alien dan mulai menghancurkan tempat tersebut. Semua orang pun mulai melawan pasukan robot yang datang bersamaan dengan raksasa tersebut. Dan saat salah satu robot akan menyerang Audrey dan anak itu, Harper langsung menghalanginya, namun sayangnya ia malah terbunuh oleh si robot. Sedangkan di dalam pesawat luar angkasa, salah satu robot menemukan Mark yang mencoba menyelinap dan segera menyerangnya. Selama pertarungan, Mark tak sengaja menjatuhkan cincin Rose, dan saat robot itu melihatnya, ia menjadi ragu untuk menyerang Mark. Disitulah Mark sadar kalau robot itu adalah Trent. Tapi karena robot itu tak sepenuhnya bisa mengendalikan diri, jadi Mark pun terpaksa mendorongnya hingga jatuh ke dalam lubang. Lubang apa, Bang? Mark lalu lanjut mengambil sebutir telur dan menyuntikkan serum ke dalamnya. Sebelum akhirnya, ia melemparkannya ke dalam sinar meriam. Alhasil, sinar meriam itu berubah menjadi merah dan kembali memulihkan ingatan Trent. Tapi sebelum sinar merah itu merubah robot lainnya, Kapten Alien segera menggunakan robotnya untuk mematahkan sinar meriam. Mark pun langsung melompat dari pesawat agar selamat dari amukan robot tersebut. Ia lalu bergabung dengan yang lain ke dalam perkelahian melawan robot-robot tersebut. Ketika si Kapten Alien mencoba menyerang mereka, tiba-tiba ia diserang oleh robot raksasa lain yang dikendalikan oleh Trent. Karena sebelumnya, Trent berhasil mencuri robot raksasa itu di pesawat luar angkasa. Saat kedua raksasa itu mulai bertarung, sang kapten dengan cepat mengalahkan Trent. Mark lalu memberi senjatanya ke Sua dan lanjut meraih meriam untuk menyerang robot kapten. Sedangkan Sua dan Huana terus melawan robot-robot alien tersebut. Namun sayangnya Huana terkepung oleh robot-robot itu dan akhirnya mati terbunuh. Audrey lalu menurunkan anak itu untuk membantu pertarungan, tapi anak itu malah pergi begitu saja. Ternyata anak itu punya kemampuan untuk memperbaiki sinar meriam dan menghentikannya lagi.
kapten yang menyadari hal ini pun mencoba membunuh anak tersebut. Namun Mark dengan gercep langsung melindunginya. Trent yang bangkit lagi kemudian berhasil menjatuhkan kapten alien dan mengambil meriam itu untuk ditembakkan ke arah kapten yang akhirnya membunuhnya. Tembakan ini juga membuat sinar merah muncul di langit dan membebaskan seluruh robot dengan otak manusia dari kendali pikiran alien. Mark pun kini bersatu lagi dengan Trent meski berwujud robot. Audrey juga memutuskan untuk menamai anak itu dengan nama Rose. Rose. Beberapa bulan kemudian, Rose menjadi wanita muda sekaligus menjadi kapten di pesawat luar angkasa yang mereka buat menggunakan potongan-potongan alien. Ia juga membantu kru yang beranggotakan manusia dan orang-orang yang terperangkap dalam tubuh robot, termasuk Trent. Dengan bersama-sama, mereka akhirnya siap terbang ke planet asal alien dan menghentikan mereka agar tidak kembali lagi ke bumi, dan film pun berakhir. Oke adik-adik, itulah film Beyond Skyland. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.